10 dari 10 orang terkaya di dunia itu kaya dari saham. 10 dari 10 orang terkaya di Indonesia juga kaya dari saham. Yang jadi pertanyaan, gimana cara mereka bisa melipat gandakan uang lewat saham dan jadi kaya? Simak terus. Nggak bisa dipungkiri, memang kendaraan yang paling bisa mengeroketkan kekayaan kita itu adalah bisnis. Keuntungan yang bisa ditawarkan bisnis itu sejatinya tidak terbatas. Bahkan, bisa dibilang bisnis itu satu-satunya cara menghasilkan uang. Coba kamu kayak karyawan dan budak korporat. Pasti kalian kerja buat bisnis kan? Kantor kalian melakukan bisnis kan? Gaji kalian itu dari keuntungan bisnis. Setinggi-tingginya kamu punya jabatan di kantor, gaji kamu nggak akan pernah ngelebihin keuntungan bisnis kantormu. Tapi ya nggak semua orang itu cocok untuk berbisnis. Seringkali yang kepentok itu adalah urusan butuh modal untuk mulai bisnis, butuh skill untuk jalanin bisnisnya, dan yang paling penting, butuh mental untuk siap jatuh bangun sepanjang jalan. Selain itu juga nggak semua orang bisa menoleransi punya penghasilan yang nggak tentu, karena tiap orang pasti punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya, ada yang punya cicilan rumah dan butuh menghidupi keluarga. Jadinya akan bahaya kan kalau penghasilannya naik turun. So, buat kalian yang memang lebih nyaman jadi karyawan, nggak salah ya. Banyak kok yang bisa kaya dan sukses walau karyawan. Tergantung gimana kalian mendefinisikan sukses itu sendiri. Coba pada komen di bawah ya, kamu itu tipe karyawan atau bisnis sih? Dan menurut kamu, sukses itu gimana? Jadi, apa itu saham? Saham itu kaitannya erat dengan bisnis. Kamu pasti sering dengar kalau saham itu adalah kepemilikan bisnis atau perusahaan. Tapi, apa sih maksudnya memiliki perusahaan? Apakah kalau kita punya saham sebuah perusahaan, lantas kita bebas gitu ke kantornya, terus ngambil komputer di sana? Kan ini perusahaan punya saya, ini komputer juga punya saya dong. Oke, tunggu dulu. Kita jabarin dulu apa artinya memiliki. Kita ambil analogi di keluarga ya. Misal kamu punya PS5, entah kamu beli sendiri atau dibeliin, yang pasti itu adalah punya kamu. Di sisi lain, kita tahu kalau orang tua kamu juga memiliki anak, yaitu kamu. Apakah itu berarti PS5 itu otomatis punya orang tua kamu? Kan enggak. Harusnya ya orang tua kamu nggak berhak ujuk-ujuk jual PS5 kamu atau ngasih PS5 kamu ke orang lain. Ya kan itu punya kamu. Tapi orang tua kamu tetap berhak ya ngelarang dan ngatur kamu main PS kalau kamu kebangetan main terus. Sama kayak orang, di mata hukum, perusahaan yang berbadan hukum, misalnya PT atau perseroan terbatas, juga memiliki kemampuan untuk memiliki. Misalnya komputer kantor, itu ya punya kantor. Kalau kamu memiliki perusahaan itu, bukan berarti itu komputernya jadi punya kamu terus bebas kamu ambil. Tapi sama kayak orang tua kamu, walau kamu gak bisa ngambil itu komputer kantor karena bukan milik kamu, kalau kamu memiliki kantornya, kamu juga berhak untuk melarang kantor menggunakan komputernya. So, apa artinya memiliki perusahaan? Bener, kalau kamu memiliki perusahaan, kamu cuma dapat hak untuk mengatur atau mengontrol perusahaan itu, gak sampai memiliki barang-barangnya juga. Tapi karena ini ngomongin bisnis yang menghasilkan uang, ada satu hak lagi yang gak kalah penting, yaitu hak untuk kebagian keuntungan perusahaan. Jadi kan bisnis itu tujuannya mencari keuntungan. Kalau udah untung, duitnya kemana dong? Ya buat pemilik perusahaan tadi. Kebayangkan kalau ada perusahaan yang untungnya triliunan, terus kita bisa kantongin. Sebelum lanjut ke cara memiliki perusahaan atau ngedapetin saham, udah dapet ilmu baru kan? Like dan subscribe dulu dong, dikasih waktu nih buat mencet. Ada dua cara untuk memiliki perusahaan atau mendapatkan saham perusahaan. Cara pertama adalah ngemodalin bisnisnya secara langsung, bisa modal duit atau modal skill. Contoh nih, misalnya ada 3 orang mau bikin usaha restoran, si Alice, Brian, sama Clara. Si Brian ini bisa masak dan jalanin restorannya, tapi dia miskin. Sebaliknya, Alice sama Clara yang emang anak orang kaya, cuma modal duit doang nggak bisa ngapa-ngapain. Katakanlah usahanya ini butuh modal 100 juta. Alice modalin 60 juta, Clara modalin 40 juta, Brian modal otot. Lalu mereka sepakat nih, berdasarkan modal-modal ini, Alice punya porsi kepemilikan 30%, Clara 20%, dan karena Brian yang modal otot tiap hari jalanin restoran, jadinya pada kasihan, dikasih deh porsi kepemilikan 50%. Lama-lama ternyata ini restoran meledak nih. Meledak bisnisnya ya, bukan tabung gas ya. Per bulan bisa ngalirin 500 juta keuntungan bersih ke kantong perusahaan. Mereka sepakat untuk 200 juta diputerin balik buat upgrade restorannya biar makin gede dan kece. Sedangkan 300 juta dibagi-bagi ke pemilik perusahaan tiap bulan. Sesuai porsi, Alice dapat 90 juta, Clara dapat 60 juta, dan Brian si anak miskin dapat 150 juta tiap bulan. Dari sini kelihatan kan,
Alice dan Clara yang anak orang kaya, modal duit doang, berhasil melipat gandakan 100 juta mereka di awal jadi aliran 150 juta tiap bulan. Dan akan terus berkembang dan berlipat ganda seiring berkembangnya restoran. Brian yang tadinya si anak miskin, jadi punya uang jajan 150 juta per bulan. Cara kedua untuk mendapatkan saham adalah dengan beli aja dari orang lain. Lanjut kisah tadi, ceritanya si Brian mulai gelap mata dan ngerasa udah jadi orang kaya. Dia ngelempar penggorengan dan udahan sama di restoran. Kebetulan Alice punya temen nih anak orang kaya juga, namanya Dimas. Si Dimas ini tertarik sama usaha restoran mereka dan nawarin Brian untuk beli sahamnya Brian. Dalam kesepakatannya, Brian mau jual semua sahamnya yang 50% kepemilikan tadi ke Dimas dengan harga 2 miliar. Dari mana harga 2 miliar? Ya, suka-suka mereka aja mau harga berapa, yang penting kan dua-duanya happy. Si Dimas mau beli di harga 2 miliar karena ngelihat usahanya punya potensi untuk ngalirin 150 juta tiap bulan. Jadi dipikirnya dalam setahunan udah balik modal beli sahamnya Brian, dan akan masih ngalir terus. Sementara si Brian mau jual di harga 2 miliar karena ya duit banyak, siapa yang nolak? Lah terus yang masak siapa dong kalau Brian cabut? Tenang aja, kan ini orang-orang kaya, bisnisnya juga jalan. Tinggal hire karyawan aja dong, jangan kayak orang susah. Dari cerita ini kelihatan kan gimana 4 orang ini melipat gandakan uang mereka. Alice dari modal 60 juta bisa melipat gandakan jadi 90 juta per bulan. Brian si miskin modal otot jadi punya 150 juta per bulan. Terus dijual seharga 2 miliar. Clara melipat gandakan modal 40 juta jadi 60 juta per bulan. Si Dimas keluar duit 2 miliar. Tapi tentunya dengan harapan berlipat ganda juga, jadi entah berapa di masa depan. Nih lihat, list orang terkaya di dunia dan sumber kekayaannya. Ya kan, isinya tuh perusahaan semua. Kita coba ambil contoh dikit deh dari pengusaha sekaligus pejabat negara yang rincian kekayaannya transparan ke publik. Bapak Sandiaga Uno. Pak Sandi ini mungkin memang bukan orang terkaya di Indonesia. Tapi dari sini kita bisa dapat gambaran, karena rincian kekayaannya itu kelihatan. Total harta Pak Sandi 5 triliun. Tapi 4,7 triliun atau 94%-nya ada di surat berharga. Surat berharga itu apa? Nah, ini pastinya adalah saham. Tapi ingat ya, gak semua bisnis itu berjalan mulus, apalagi meledak. Banyak yang malah buntung terus bangkrut. Cerita tadi dan orang-orang kaya ini cuma contoh happy ending aja. Sekarang itu emang lagi zamannya investasi. Lagi banyak orang yang pamer cuan dari investasi saham dan segala macem. Jangan sampai kita gampang ngiler dan jadi latah ikut-ikutan. Istilahnya tuh fear of missing out. Tiap bisnis dan investasi itu betul punya potensi cuan besar, tapi risiko bangkrut juga nggak kalah besarnya. Bekali diri dulu dengan ilmu dan itu ada banyak di channel ini. Jadi pastiin kamu subscribe dan nyalain loncengnya ya biar nggak ketinggalan.